Pray, our Father who is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debts. And us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Begini firman Tuhan, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. This is the was pray we count kisses give thanks in all song thanks for Jesus, the will of God in the Christ Jesus for you. Demokrasi Pancasila artinya yaitu suatu paham demokrasi yang berlandasan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, bertujuan untuk menjamin hak-hak rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Dua asas yang terkandung dalam demokrasi Pancasila yaitu asas kerakyatan, agar bangsa Indonesia memiliki kesadaran dasar cinta yang terpadu sehingga tercapai cita-cita yang satu. Asas permusyawaratan, agar bangsa Indonesia memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan bersama. Prinsip-prinsip Pancasila ialah memastikan perlindungan hak asasi manusia, keputusan yang diambil berdasarkan permusyawaratan, adanya badan peradilan yang independen, adanya partai politik dan organisasi politik sebagai media untuk meluruskan aspirasi masyarakat. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 45. Berperan sebagai pemilu, adanya keseimbangan antar kewajiban dan hak, kebebasan individu, bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan negara, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, penyelenggara pemerintah berdasarkan hukum dan konstitusi. Adapun fungsi Pancasila yaitu 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya, ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, ikut duduk dalam badan peradilan atau badan perwakilan atau permusyawaratan. Menjamin tetap tegaknya negara RI, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, menjamin adanya pemerintah yang bertanggung jawab. Contoh, Presiden adalah mandataris, MPR atau mandataris ialah orang yang menerima atau diserahi menjalankan mandat. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Selanjutnya, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. Sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintah bebas serta adil dalam pemilihan umum. Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk mendapat aktif berpartisipasi dalam politik dan sebagai warga. Memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Seterusnya ada apa yang dimaksud dengan demokrasi ini juga dilaksanakan seturut nilai Pancasila. Demokrasi yang diartikan sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena begitu, Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat dan negara Indonesia tentunya. Prinsip pokok dasar demokrasi Pancasila yaitu seringkali diartikan sebagai sistem permusyawaratan dalam pemerintahan yang merujuk pada rakyat. Sistem ini mendasarkan pada sila keempat yaitu kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Dimulai sejak demokrasi parlementer awal Indonesia kemerdekaan hingga tahun 1959, demokrasi terpimpin yang sebagaimana dikemukakan Asyafiri Ma'arif menempatkan Soekarno sebagai ayah bagi Indonesia dan kekuasaan yang terpusat di tangannya. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Demokrasi Pancasila bersifat terbuka dan menyeleksi ideologi lainnya, yaitu dari ideologi yang dianut negara demokrasi rakyat maupun ideologi yang dianut oleh negara demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang populer oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontrak atau berlawan terhadap konsep demokrasi terpimpin pada masa Soekarno. COVID-19 pada saat ini yang menerpa hampir seluruh negara di Indonesia menghadirkan limitasi-limitasi tersendiri yang merutuk perubahan rakyat, cara pandang dan yang mekanisme kerja yang tidak biasanya. Dalam konteks politik, pandemi COVID-19 telah mengubah sistem signifikan proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, cara kerja parlemen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pelaksanaan politik ekonomi, strategi partai politik dan mencapai kepentingan, dan masih banyak lagi. Terima kasih.